Kepada para guru di SMA, ketika mengajarkan materi bahasa Inggris mengenai Writing Application Letter, penyampaian materi ini harus dilakukan dengan cara memberikan contoh application letter atau surat lamaran kepada para siswa. Dengan memberikan contoh secara langsung, para siswa akan mudah memahami apa itu application letter. Application letter sendiri adalah surat lamaran kerja yang dibuat jika ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan tertentu. Application letter ini dibutuhkan untuk menulis biodata pribadi si pelamar kerja. Pada kurikulum 2013 atau kurikulum nasional jenjang SMA, khususnya mata pelajaran bahasa Inggris merupakan salah satu pelajaran yang sangat penting untuk mengajarkan tata bahasa Inggris yang baik dan benar kepada siswa. Selain itu, dalam materi bahasa Inggris terdapat pula materi application letter atau menulis surat lamaran kerja yang kelak akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Application letter terdiri dari beberapa bagian, yaitu kota dan pembuatan surat, alamat penerima dan penerima, perihal, salam dan pembuka surat, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan. Penulisan application letter yang baik dan sesuai aturan adalah application letter yang memiliki 7 bagian seperti di atas. Di application letter ini akan tertulis biodata pribadi dan informasi-informasi lainnya. Dari application letter ini, maka perusahaan dapat melihat dan menilai seperti apa profil pribadi si penulis. Mengingat pentingnya application letter ini, diharapkan siswa dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengaplikasikannya kelak dalam dunia nyata. Penyampaian materi ini dilakukan dengan cara tanya jawab, serta menampilkan sebuah application letter dan menjelaskan setiap bagian application letter kepada para siswa atau hal-hal apa saja yang menjadi bagian penting dalam sebuah lamaran kerja. Pembelajaran materi ini dilengkapi dengan salah satu metode pembelajaran, yaitu problem-based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris dengan topik application letter. Sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Kepada ketua kelas, tolong pimpin doa ya. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, apa kalian tahu apa yang dimaksud dengan application letter? Oke, application letter itu adalah surat lamaran. Jika kalian ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan tertentu, kalian harus menulis sebuah surat lamaran atau application letter, di mana di dalamnya terdapat biodata pribadi. Application letter adalah surat lamaran kerja atau aplikasi surat. Application letter adalah surat yang dibuat oleh pelamar kerja dan ditunjukkan untuk instansi atau orang yang membuka lowongan pekerjaan. Biasanya sering pula disertai dengan CV atau kurikulum vitae. Tapi menulis application letter itu harus tidak boleh sembarangan ya. Dibutuhkan tata bahasa yang baik dan terstruktur. Ya, terstruktur bagaimana, Bu? Oke, terstruktur di sini maksudnya terdiri dari beberapa bagian yang sesuai dengan aturan penulisan application letter. Tapi sebelum kita menulis application letter, Ibu akan menunjukkan terlebih dahulu iklan lowongan pekerjaan yang nanti akan kita buat application letter atau surat lamaran pekerjaan. Ini adalah contoh dari iklan lowongan pekerjaan atau job vacancy yang Ibu ambil dari internet. Coba kalian perhatikan iklan lowongan pekerjaan ini. Apa yang bisa kalian lihat dari iklan pekerjaan ini? Ada 3 bagian divisi yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Betul sekali, ada 3 divisi yang sedang membuka lowongan baru atau sedang membutuhkan pekerja baru. Yang artinya kalian bisa mendaftar di salah satu divisi dari 3 divisi yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Divisi apa saja yang sedang membutuhkan pekerja baru? Divisi Finance Staff, Marketing Sales, dan Accounting, Bu. Oke, betul sekali. Apakah kalian bisa sembarangan mendaftar di perusahaan tersebut? Sembarangan di sini maksud Ibu adalah
Misalnya kalian adalah lulusan jurusan psikologi atau kedokteran, apakah kalian bisa mendaftar di perusahaan tersebut? Tidak bisa, Bu, karena jika seseorang yang mendaftar di perusahaan tersebut, jurusannya harus sesuai dengan divisi yang membutuhkan. Oke, jurusan apa yang kira-kira sesuai dengan lowongan tersebut? Lulusan jurusan ekonomi, Bu. Ya, betul sekali. Finance staff, marketing, sales, dan accounting termasuk dalam jurusan ekonomi. Ini adalah contoh application letter yang Ibu buat. Application letter ini Ibu buat sesuai dengan lowongan pekerjaan di atas. Coba kalian perhatikan application letter ini dan coba kalian sebutkan bagian-bagiannya. Ada tujuan penerima, alamat penerima, ada salam pembuka, isi surat, dan penutup. Betul, tapi itu belum lengkap. Jadi bagian-bagian dalam application letter itu ada 7 bagian, yaitu 1. Kota dan tanggal penulisan surat, alamat penerima dan penerima surat, salam pembuka, perihal atau lamaran kerja, isi surat, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, dan salam penutup serta tanda tangan. Apa 7 bagian yang selalu ada? Oke, pertanyaan bagus. Application letter yang sempurna atau lengkap memang harus memiliki 7 bagian tersebut dalam application letter di atas. Seperti biasa, pertanyaan ini akan diselingi dengan bahasa Inggris ya, supaya kalian juga terbiasa untuk berbahasa Inggris. Setiap Ibu menggunakan bahasa Inggris, Ibu akan mengucapkan pula artinya sehingga kalian paham apa yang Ibu maksud. Di mana kota pembuatan surat tersebut dan kapan tanggal penulisan application letter tersebut? Di Semarang, 13 Mei 2017. True. These application letter are made in Semarang on May 13, 2017. Ya betul, surat lamaran ini dibuat di Semarang pada tanggal 13 Mei 2017. Kemudian, siapa penerima surat dan di mana alamat surat penerima ditujukan? Penerima surat adalah Kepala HRD PT Rocket Management di Jalan Solo, kilometer 49,5, Bantul, Yogyakarta. Yes, the letter receiver is Head HRD PT Pocket Management on Jalan Solo, KM 49.5, Bantul, Yogyakarta. Then this application letter about Tentang lamaran pekerjaan, Bu. yes, this letter about letter application. Then how about the opening greeting? Apa itu opening greeting? Opening greeting adalah salam pembuka. Dalam surat ini, salam pembuka biasanya tertulis with respect atau jika dalam bahasa Indonesia berarti dengan hormat. Then what about the content of this letter? Perihalnya tentang lamaran pekerjaan, Bu. Iya betul, perihal atau konten dari surat ini mengenai lamaran pekerjaan. Then, in this content, there are a part. How many part are in this content? Ada 3 bagian dalam isi surat, Bu. Okay, that's true. There are 3 parts of this content. Ya betul, ada 3 bagian dalam isi surat ini, but you must explain one by one about the part of this letter. Atau kamu harus menjelaskan satu persatu dari setiap bagian surat ini. 3 part of this content is opening paragraph, and then content of letter, and closing paragraph. Atau 3 bagian dari isi surat yaitu paragraf pembuka, isi surat atau inti surat, dan paragraf penutup. Ibu akan bahas mengenai isi surat di sini. Pertama, opening paragraph atau paragraf pembuka yang di dalam surat ini berbunyi, based on this information I received from Daily Semarang on May 11, 2017, PT Rocket Management job opening as finance staff. In connection with that, I want to apply in the company Mr. or Mrs. Lead to fill the position.
Yang artinya berdasarkan dari informasi yang diterima dari Harian Semarang atau surat kabar, pada tanggal 11 Mei 2017, PT Rocket Management membuka lowongan pekerjaan di bagian finance staff. Dan sehubungan dengan itu, si pelamar ingin melamar pada posisi atau divisi yang dibutuhkan. Dari opening paragraf di atas, informasi apa saja yang kalian dapatkan? Informasi mengenai sumber informasi lamaran kerja dan posisi yang diinginkan, Bu. Ya, betul. Di paragraf opening terdapat sumber informasi dari lowongan tersebut dan posisi yang dituju oleh si pelamar pekerjaan. Lalu, bagaimana dengan isi atau inti surat tersebut? Isi surat berisi informasi hasil data pelamar pekerjaan. Yes, it's true. In the letter content, there are a biography from the job applicant. Atau benar, di isi surat tersebut terdapat biografi dari si pelamar pekerjaan. Biografi tersebut terdiri dari apa saja? Nama, gender, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, nomor handphone, email, dan alamat. Betul sekali. Isi biografi dari si pelamar adalah nama Vivi Kurniawati, kemudian gender wanita, tempat tanggal lahir Semarang 11 April 1957, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, nomor HP 0879 0432 6527. Kemudian emailnya viviwati@gmail.com dan alamat Jalan KM 19 Semarang Simpang 5. Bagian terakhir atau ketiga dari isi surat adalah Paragraf penutup. ya, betul sekali, paragraf penutup. Di sini berbunyi, I hope to get the chance to follow the next steps to be able to explain the capabilities and competencies that I have. Yang artinya, saya berharap dapat memiliki kesempatan untuk bisa menjelaskan kemampuan dan kompetensi yang saya miliki. Pada paragraf penutup ini, si pelamar pekerjaan menyampaikan harapannya untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. And the last is closing greetings and signatures, atau salam penutup dan tanda tangan. Coba kalian sebutkan salam penutup yang tertulis di surat tersebut adalah? Salam penutup dalam surat tersebut berbunyi, similarly, letter of job application I submit for the attention of Mr. or Miss, I say thank you. Oke, ya betul. Salam penutup dalam surat tersebut berbunyi, similarly, letters of job application I submit for the attention of Mr. or Mrs. I say thank you. Yang artinya, demikianlah surat lamaran yang telah saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Setelah kita membahas 7 bagian penting dalam application letter, apakah kalian sudah paham bagaimana cara menulis atau writing application letter? Jadi, jika kalian ingin membuat sebuah surat lamaran, kalian harus membuatnya dengan tertata dan terstruktur. Nah, setelah mengetahui application letter, apa manfaat dari application letter tersebut? Karena biar si perusahaan atau instansinya mau atau menerima kita sebagai staf pekerja. Iya betul. Kenapa kita harus membuat application letter itu semenarik mungkin? Agar perusahaan yang kita tuju tertarik pada kita. Karena sebuah perusahaan yang mencari kandidat itu pasti punya kualifikasi sendiri untuk memilih dan menerima kita sebagai staf pekerja. Ibu, hal apa saja yang membuat letter application lebih menarik? Pertanyaan bagus. Hal-hal yang membuat application letter itu terlihat menarik diantaranya, 1. Pengalaman organisasi. Menunjukkan bahwa kalian bisa bekerja sama dengan orang banyak yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Organisasi ini bisa berupa organisasi tingkat sekolah, ekskul, dan lain-lain. 2. Pengalaman dalam prestasi. Pengalaman prestasi ini misalnya ketika kalian memenangkan lomba akademik, misalnya olimpiade fisika, matematik, atau kimia, dan lain-lain. 3. Pengalaman mengikuti seminar baik nasional maupun
internasional, menandakan bahwa kalian aktif mengikuti kegiatan-kegiatan besar nasional maupun internasional. Mengikuti seminar-seminar di atas menandakan adanya rasa keingintahuan terhadap informasi-informasi terbaru. Perusahaan-perusahaan akan sangat tertarik jika kalian memiliki nilai plus atau nilai tambah berupa pengalaman di bidang organisasi, prestasi, ataupun seminar. Pengalaman-pengalaman ini menandakan bahwa kalian termasuk seseorang yang aktif dan mampu beradaptasi dengan orang-orang baru. Maka, selagi kalian masih muda, kalian harus aktif dalam bidang organisasi, prestasi, dan seminar. Semakin banyak pengalaman yang sudah kalian dapatkan, semakin banyak pula nilai tambah yang kalian peroleh. Daftar-daftar pengalaman ini dapat kalian lampirkan dalam application letter dan ditulis di CV. Di CV ini kalian dapat mempromosikan diri sendiri melalui pengalaman yang telah kalian lalui. Setelah mempelajari tentang application letter, tolong kalian review ulang 7 bagian penting dalam application letter. Sesuai contoh di atas, tolong kalian baca 7 bagian tersebut secara bergantian ya. Yang lain tolong dengarkan dengan baik. Yang pertama, di mana kota tempat pembuatan surat tersebut dan kapan tanggal penulisan application letter tersebut. Itu surat lamarannya dibuat di Semarang pada tanggal 17 Mei 2017. Yang kedua, siapa penerima surat dan di mana alamat penerima ditujukan? Kepada Kepala HRD PT Rocket Management di Jalan Solo, kilometer 49,5 Bantul, Yogyakarta. 3. Salam pembuka. Salam pembuka berbunyi dengan hormat. Perihal atau surat tersebut berisikan tentang lamaran pekerjaan. 5. Isi surat atau inti surat yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Paragraf pembuka berisi sumber informasi mengenai lowongan pekerjaan dan posisi pekerjaan yang diinginkan si pelamar. 2. Isi surat berisi biografi seperti nama, alamat si penulis pelamar kerja. Yang ketiga, paragraf penutup berisi kalimat harapan agar si pelamar diterima di perusahaan tersebut. Yang keenam, salam penutup berisikan ucapan terima kasih karena penerima surat Kepala HRD sudah meluangkan waktu untuk membaca application letter tersebut. Yang ketujuh, tanda tangan penulis surat menandatangani surat tersebut yang menandakan surat tersebut sah dibuat sendiri olehnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah membaca review tentang application letter ini. Demikian adalah materi mengenai application letter. Semoga kalian bisa menulis application letter sesuai dengan aturan dan kaidah yang ada. Jangan lupa untuk aktif di sekolah, organisasi, dan prestasi ya. Semoga tayangan yang baru saja kita saksikan ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua mengenai application letter. Terima kasih.